Kita mulai belajar 2 bulan ini jadi ekonomi. Jadi di dalam instrumen proses keuangan ataupun perbankan kita, itu dalam konteks penghapusan piutang itu mengenal 2 fase, yaitu masuk ke dalam penghapus bukuan dan baru ke penghapus tagihan. Atau istilah kita kalau penghapus tagihan itu pemutihan lah sebetulnya. Nah, jadi syarat awal untuk masuk ke pemutihan atau penghapus tagihan itu dia harus masuk dalam buku besar penghapus bukuan. Jadi saya harus lurus, kita sama-sama samakan dulu nih. Artinya kalau misalnya ada pertanyaan, ada UMKM A, dia ingin mengajukan secara mekanisme dan prosedural secara pengajuan bisa-bisa saja mereka mengajukan, tetapi dalam mekanisme perbankan kita nggak akan mungkin bisa diterima karena memang ada mekanisme perbankan yang memang sudah diatur di bank himbara kita. Jadi kalau mau ditanya siapa yang akan mendapatkan penghapus piutangan ini, bagi mereka semua, saya bilang semua penggiat ataupun pengusaha UMKM yang masuk dalam daftar list penghapus bukuan. Jadi clear di situ kata kuncinya. Jadi kalau kita berdebat yang ini begini-begini, inilah yang menjadi implikasi dampak yang lagi mau kita jaga. Apa? Moral hazard. Jadi sekarang ini kebijakan populis, tetapi juga bisa berimplikasi terhadap moral hazard para pengusaha-pengusaha UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Apa moral hazardnya? Orang jadi akhirnya berlomba-lomba bukan menjalankan kewajiban pembayaran hutangnya, tapi mereka mencari celah untuk bagaimana caranya dihapus tagihkan. Satu. Yang kedua, membuat mereka menjadi cenderung kayak mengabaikan kewajibannya. Saya tidak bilang malas ya, tapi cenderung mengabaikan. Ini konsekuensi dampak dari kebijakan populis ini. Maka dari itu, kata kuncinya adalah harus cepatnya. Jadi yang menjadi pegangan dan catatan kita, ini harus cepat-cepatnya proses ini. Karena window-nya sudah dibuka 1 bulan, semakin lama window implementasi penghapus piutangan ini, akan semakin tinggi moral hazard ataupun NPL, potensi ya, potensi NPL ataupun non-productive loan yang ada di Bank Himbara. Non-performing loan, itu dikritisi oleh Master Komisi 6. Jadi artinya pada saat kebijakan ini terlalu lama, berpotensi menaikkan NPL, non-performing loan dari para peminjam di bank-bank himbara kita. Maka dari itu di dalam PP ini berlaku waktunya 6 bulan. Jadi hanya 6 bulan saja. Jadi sekarang sudah berjalan 1,5 bulan, kita hanya tinggal punya waktu 4,5 bulan lagi untuk mengimplementasikan penghapusan piutang. Next. Iya, oke. Saya mohon maaf, saya berdiri dulu ya, biar saya jelasin ini. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi perhatian kita sama-sama. Potensi, jadi kalau sekarang ini di bawahnya Pak beliau ini BRI, itu total itu ada 1.097.000 nasabah yang masuk dalam list hapus buku. Jadi yang sudah masuk nih. Jadi ada 1.097.000 nasabah UMKM yang masuk di dalam list hapus buku. Ini totalnya nih Pak. Jadi inilah, kalau ditanya ada berapa jumlahnya, ya inilah dia, 1.097.000 dari kurang lebih 60-an juta yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dengan total jumlah 14,95 triliun ini. Dan ini tidak akan mengganggu keuangan bank karena memang ini sudah masuk dalam catatan Bank Himbara kita, angka 14,95 triliun.
inilah yang lagi mau kita realisasikan. Jadi penugasan kepada kami, kurang lebih target kami adalah segini. Nah, namun dengan adanya keluar PP nomor 47 tahun 2024, inilah kebijakan affirmative action yang dilakukan oleh Pak Prabowo di dalam rangka merespon aspirasi dari teman-teman DPR di Komisi 6, dari Bank Himbara, dari masyarakat dan publik, direspon secara politik oleh Pak Prabowo dengan mengeluarkan PP nomor 47 tahun 2024, di mana PP inilah sebagai payung hukum agar beliau-beliau ini yang ada di Bank Himbara kita, 4 bank ini punya dasar payung hukum untuk memindahkan 1.097.000 ini yang awalnya ada di dalam box hapus buku dipindahkan ke dalam box hapus tagih. Nah, keluarlah PP nomor 47 tahun 2024, di mana di dalam PP ini berdasarkan setelah kita lakukan semuanya sampai per hari ini kita sudah berhasil mengeluarkan kurang lebih sekitar 67.689 dengan total baru 2,75 triliun gitu. Nah, yang tersebar di 4 bank himbara, yaitu di Bank BRI paling banyak 59.600-an nasabah, Bank BNI hanya 340 nasabah, Bank Mandiri sekitar 7.000-an nasabah, BTN mohon maaf ada sekitar 80 nasabah. Inilah yang sementara status sekarang. Next. Nah, yang tersebar menjadi seperti ini, di mana di dalam Bank BRI itu ada mikro yang terdiri dari program Kupedes, kredit kecil, non-kur, segala macam. Nah, ya Bang. Yo. Nah, memang yang paling banyak itu ada di Bank BRI. Makanya kata kuncinya ini ada di Bank BRI karena memang beliau yang nanti paling banyak masuk di dalam penghapus bukuan yang untuk dihapus tagihkan. Kurang lebih seperti ini. Lalu ada pertanyaan kepada kita, lalu bagaimana, kenapa dari target kita tadi, balik lagi, nah, dari target kita 1.097.000, kenapa kok hanya kurang lebih sekitar 67.000? Ini yang memang lagi sedang kita selesaikan. Kenapa? Karena di dalam PP secara mekanisme itu harus dilakukan 2 hal. Jadi untuk memindahkan box 1.097.000 ini ke dalam box hapus tagih harus melewati 2 hal. Yang pertama melalui proses penagihan secara optimal dan maksimal. Itu syarat pertama. Jadi Bank BRI ini beliau harus melakukan proses penagihan secara maksimal kepada 1.097.000 ini, which is kondisi hari ini sudah dilakukan, yang dimana sudah nggak bisa lagi lah setelah melalui beras 1, 2, 3, 4, udah mentok di bahasan ini, udah mentok, itu sudah dilakukan oleh beliau. Artinya syarat pertama untuk memindahkan mereka dari box hapus buku ke dalam box hapus tagih sudah dilewati. Masuk sekarang syarat kedua, yaitu harus direstrukturisasi gitu. Nah, pada saat dilakukan restrukturisasi, yang baru bisa terrestrukturisasi ini 67.000. Nah, inilah yang sedang mau kita evaluasi. Kenapa kok proses restrukturisasi susah sekali? Karena begini ternyata. Nih, jadi saya pikir proses restrukturisasi itu karena begini. Enggak, ternyata hutang piutang mereka tuh kecil-kecil. Jadi di 1.097.000 ini sebagian besar itu hutangnya itu ada yang 10 juta, ada yang 25 juta, ada yang, ya betul lah ya pokoknya kecil-kecil. Yang kalau sekarang nih Bank BRI lakukan proses restrukturisasi, didatengin nih satu-satu,
biayanya itu untuk melakukan proses restrukturisasi lebih banyak proses biaya restrukturisasinya daripada utang mereka. Itu kondisi teknis. Makanya tadi saya bilang ini memang tampaknya sederhana, tetapi memang komplikasinya luar biasa. Ditambah lagi, ini 1.097.000 ini tersebar dia di seluruh Nusantara itu. Ada sipulan yang mungkin dulunya eksis 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, yang sekarang nomor teleponnya pun nggak tahu kita. Jadi ini mungkin, mohon maaf Pak, dari 1 juta lebih ini ada 60% atau 70% yang sudah teridentifikasi alamatnya, Pak. Kira-kira itu, Pak. Kira-kira segitu. Sisanya berarti. Dan yang masih hidup. Nah itu, jadi macam-macam nih. Jadi inilah yang sedang kita lakukan. Nah artinya apa? Langkah kita untuk mencapai target ini, kita sedang melakukan upaya revisi kembali PP. Jadi PP nomor 47 ini, mohon maaf, ini sedang kita lakukan upaya untuk kita revisi kembali. Cuman untuk menghilangkan kewajiban restrukturisasi. Jadi kita lagi mau mengajukan revisi PP nomor 47 untuk menghilangkan kata kewajiban merestrukturisasi. Jadi cukup dengan penagihan maksimal saja, barulah bisa kamu diimplementasikan Satgas 97. Itu pun nanti masih ada beberapa mekanisme-mekanisme internal Bank Himbara yang memang harus kita lewati. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa ini program luar biasa bagus, semangatnya bagus, namun memang harus saya akui tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Karena komplikasi jumlah ini tampaknya sedikit, tapi 1 juta ini tersebar di seluruh Indonesia nih. Teknisnya tidak semudah yang kita bayangkan. Nah, di satu sisi kita berkepentingan, tadi di awal saya sampaikan, kita berkepentingan untuk program ini tidak terlalu lama, untuk mencegah terjadinya moral hazard tadi. Itu yang lagi mau kita jaga ini sekarang. Kita nggak mau misalnya si A, penggiat UMKM di daerah Papua, setelah dia mendengar informasi ini, akhirnya tadi dia jadi berharap juga tuh, yang tadi seharusnya dia punya semangat besar, punya kemampuan, gara-gara dengan udahlah, gitu loh. Nah ini yang lagi kita bermain di wilayah itu tuh. Makanya kita jaga dengan batasan waktu 6 bulan. Namun memang setelah kita bicara dengan Bank BRI, karena pihak yang paling besar sekali memiliki potensi hapus tagih paling besar, kita tanya dengan beliau, kira-kira berapa lama bos kalau misalnya ini? Ya kurang lebih 8 bulanan ya Pak ya, 6 sampai 8 bulan kita bisa tuntaskan ini semua. Nah inilah yang lagi kita Kementerian UMKM bersama-sama dengan Bank Himbara untuk menuntaskan ini semua. Karena dari sisi saya secara pribadi sebagai menteri yang ditugaskan untuk menyelesaikan ini pun adalah bagian dari pride kami. Pada saat tugas ini diberikan kepada kita harus rampungkan ini betul-betul secara baik, secara smooth, dan pemberian pemahaman kepada publik pun itu pun menjadi hati-hati. Karena saya sadar sekali nih, ini kalau salah saya menyampaikan ke publik, tangkapannya juga akan berbeda. Dan keberanian kita untuk menyampaikan apa adanya juga harus ada. Jadi saya sampaikan kepada publik apa adanya. Ini tidak semuanya loh. Jadi kita juga harus berani mengatakan itu kepada publik, kepada penggiat-penggiat UMKM. Ini tidak semuanya. Yaitu tadi yang sudah. Jadi kalau misalnya nanya, siapa nih, bagaimana dapat? Ini yang memang sudah masuk dalam daftar hapus buku. Supaya apa? Supaya mereka yang mungkin tercatat akhirnya nggak bisa mengajukan lagi, mereka gara-gara masuk dalam list hapus buku, kekunci, kena daftar blacklist, mereka seperti diputihkan kembali, mereka seperti dapat ya nyawa kedua lah, untuk mereka bisa berusaha kembali. Jadi kurang lebih begitu yang saya sampaikan. Nah, next step-nya apa Pak Maman? Jadi dalam waktu dekat, bulan Januari pertengahan, kita akan turunkan dulu nih ini
kita akan launching dulu yang 67.000. Sambil berjalan kita revisi PP-nya. Setelah itu baru kita launching tahap kedua sebanyak kurang lebih 1 jutaan ini. Jadi ini akan terus bertahap kita launching, kita umumkan nanti Kementerian UMKM bersama-sama dengan Bank BRI, kemungkinan besar juga nanti bisa bersama-sama dengan teman-teman DPR yang ada di Komisi 7. Kita akan launching umumkan pihak-pihak yang di 1.097.000 ini. Nah tentunya nanti launching pertamanya di bulan Januari itu, pertengahan Januari akan kita launching pertama kali nanti biar itu menjadi bersama-sama dengan Pak Prabowo untuk melaunching, karena ini adalah program PP pertama beliau untuk melaunching realisasi penghapus tagihan ini. Nah, pada kesempatan ini saya sebagai Menteri UMKM dan juga kader Partai Golkar mohon doa dan dukungannya dari semua teman-teman kader Partai Golkar. Semoga program ini lancar dan bisa memberikan kemanfaatan besar dan mendapatkan respon positif dari publik dalam rangka untuk memberikan sinyal positif bahwa ada keberpihakan affirmative action kita di dalam menumbuhkan UMKM kita di Indonesia. Terima kasih, saya pikir itu dulu. Nanti silakan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, saya buka dan kita elaborasi setelah itu. Terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan buat Bapak Menteri kita.